Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putri Aulia dengan NIM 12030501884 dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat surat somasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu somasi. Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam somasi tersebut terdapat tuntutan dan permintaan agar masalah diselesaikan secara damai tanpa melibatkan jalur hukum. Jika somasi tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan proses hukum. Pasal 1238 KUH Perdata memuat pengertian tentang somasi yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Tujuan dari somasi sendiri itu yaitu memberikan kesempatan kepada pihak yang akan digugat untuk melakukan sesuatu atau menghentikan tindakan sebagaimana yang diminta oleh penggugat. Somasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan memiliki manfaat dalam menyelesaikan sengketa sebelum mencapai tahap pengadilan. Umumnya somasi diberikan sebagai peringatan atau teguran ketika pihak yang akan digugat tidak memenuhi kewajibannya sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Adapun pengertian mengenai somasi terdapat dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa tuntutan terkait uang prestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang yang memiliki kewajiban tetap secara terus-menerus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberi peringatan bahwa dia sedang melanggar kewajibannya. Selanjutnya, somasi dapat diajukan oleh siapapun yang memiliki kapasitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, juga dapat diajukan melalui kuasa hukum sebagai perwakilan. Terdapat beberapa pengaturan yang mengatur kriteria seseorang yang dianggap memiliki kapasitas hukum. Namun, dalam konteks hukum perdata, seseorang yang dianggap memiliki kapasitas hukum jika mereka telah mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, atau jika mereka telah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun. Adapun manfaat dari somasi ini, yang pertama, pemenuhan kewajiban. Somasi memberikan peringatan atau perintah kepada pihak yang akan digugat untuk segera memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat mendorong pemenuhan kewajiban secara sukarela sebelum masalah tersebut berlanjut ke proses hukum. Yang kedua, peringatan perbuatan. Somasi juga dapat memberikan peringatan atau perintah kepada pihak yang akan digugat untuk menghentikan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hak-hak pihak lain. Ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan meminta agar dihentikan. Yang ketiga, untuk mencari solusi. Somasi dapat menjadi sarana untuk mendesak pihak yang akan digugat agar mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada, baik itu dalam pemenuhan kewajiban atau menghentikan suatu perbuatan. Dengan demikian, dapat memicu diskusi atau negosiasi antara pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir, ada alternatif penyelesaian. Somasi dapat berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum sengketa tersebut diajukan secara resmi ke pengadilan. Dalam beberapa kasus dapat membantu mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan melibatkan proses peradilan formal. Selanjutnya kita masuk ke tahap tutorial. Nah, untuk membuat somasi itu, yang pertama, ini yang di atas merupakan kop surat yang di dalam terdapat logo dari sebuah kantor hukum, lalu ada alamatnya juga. Lalu di bawahnya ini ada tanggal pembuatan surat somasi ini dibuat oleh kuasa hukum. Lalu ada pun nomor
nomor surat, yang diberikan oleh kantor hukum dengan kode-kodenya, lalu ada perihal yaitu somasi. Selanjutnya, ini adalah, ditujukan kepada siapa surat somasi tersebut, misalkan kepada saudara A, di tempat tinggalnya, misalnya Perumahan Jupiter nomor 117 Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada salam sapaan dengan hormat. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum. Lalu di bawahnya itu penjelasan mengenai siapa yang bertanda tangan di bawah ini itu advokat. Lalu penjelasan dari kantor hukum apa serta alamat dari kantor hukum tersebut berada. Dan menjelaskan bahwa kuasa hukum tersebut mendampingi atau mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa, atas nama klien untuk menyampaikan somasi kepada saudara yang ditujukan. Lalu adapun poin-poinnya yang sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan bahwa kami merupakan kuasa hukum yang sah dari penggugat terhitung sejak tanggal ditandatangani surat kuasa oleh penggugat. Apabila terdapat pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan kami proses secara hukum. Lalu yang kedua, yaitu poin bahwa penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar 1 juta rupiah dengan kesepakatan atau MOU dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan pembayaran 120.000 per bulan per tanggal 12 Juni 2022. Lalu poin yang ketiga itu bahwa klien kami menjelaskan bahwa klien kami dari bulan September sampai dengan surat ini dilayangkan atau dibuat tidak mendapat lagi pembayaran dari tergugat sebagaimana kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Juni 2022. Lalu poin keempat itu bahwa penggugat meminta kepada tergugat untuk segera mengembalikan uang sebesar 1 juta rupiah sebagaimana kesepakatan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini oleh tergugat. Lalu poin kelima, bahwa apabila dalam waktu tersebut tergugat tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka penggugat akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata yang akan diajukan ke pengadilan negeri. Lalu yang terakhir, apabila ini di sini dijelaskan apabila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai perkara ini dapat menghubungi kuasa hukum dari penggugat. Lalu selanjutnya adapun kesimpulan yang ditulis oleh kuasa hukum yaitu demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Lalu terakhir ada tanda tangan dari kuasa hukum penggugat. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.